Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Shalom, saya Stephen Purwanto. Pada hari ini saya ingin memberikan kesaksian di terang kasih bagi saudara semua. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah hidup yang melayani dan menebar kasih. Mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semuanya. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk hidup melayani dan menebar kasih. Biarlah hari ini melalui firman-Mu ini kami dapat mengerti isi hati-Mu dan kehendak-Mu, dan kami menggenapi apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Stephen. Dan kita akan mendengarkan tentang bagaimana Pak Stephen hidup yang melayani dan menebar kasih. Ya, halo Pak Stephen. Halo Pak Halo, Stephen. shalom. Ya, shalom. Senang sekali Pak Stephen bisa bertemu ya. Iya. Baik, kami mau menanyakan apa yang membuat Pak Stephen menjadi pelayan Tuhan atau menjadi pendeta ya. Silakan Pak Stephen. Ya, sebelumnya nama saya Stephen Purwanto. Saya seorang pengusaha dan juga saya seorang hamba Tuhan, mengembalakan di GBI Intermart di BSD. Sampai hari ini di samping pelayanan pengembalaan, kami juga mempunyai pelayanan yang disebut pelayanan Kemah Bet Shalom. Di pelayanan Kemah Bet Shalom itu awal mulanya kita bangun berdasarkan satu kerinduan atau satu hasrat di mana Tuhan tempatkan kerinduan itu dalam hati saya. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan apa yang mungkin juga banyak saudara sempat dengar. Mark Twain berkata begini, ada dua hari penting di dalam hidup manusia. Satu adalah the day you were born, pada hari kita dilahirkan. Yang kedua adalah hari di mana kita menemukan kenapa saya dilahirkan. Nah, ini menjadi pertanyaan penting buat setiap pribadi kita. Pasti ada tujuan Tuhan. Kenapa saya dilahirkan pada waktu itu, di tempat itu, dan hidup di satu wilayah. Pasti ada tujuan Tuhan bagi kita di tempat itu, di zaman itu. Raja Daud menuliskan riwayat hidupnya, dikisahkan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 36. Dalam King James dikatakan lebih sangat jelas, dikatakan gini, setelah Daud menyelesaikan semua panggilan Tuhan, semua kehendak Tuhan pada zamannya, maka dia mati. Saudaraku, saya berpikir, Tuhan, ini adalah satu perkataan yang sangat luar biasa. Seandainya perkataan itu bisa dituliskan di batu nisan bagi setiap kita, terutama buat saya. Seandainya saya diberikan kesempatan untuk memilih apa kata-kata yang melukiskan hidup saya sebelum saya mati, itu adalah Kisah Rasul 13 ayat 36. Setelah saya menyelesaikan semua kehendak Tuhan pada zaman di mana saya hidup, that's the good time to die. Itu waktu yang tepat untuk mati. Setelah kita menyelesaikan semua tugas kita yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman. Nah, jadi saya mulai pelayanan Kemah Bet Shalom ini
pertama-tama dengan satu kerinduan karena itu latar belakang hidup saya sebelumnya. Saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, bahkan tergolong boleh dikatakan cukup miskin. Pada waktu saya beranjak mulai besar sedikit di SD, kelas 1, kelas 2, saya setiap pagi saya mendengar orang tua saya bangun pagi-pagi jam 1, jam 2 pagi untuk buat kue, gitu ya. Dan karena mereka tidak punya tidak punya toko untuk berjualan kuenya, papa saya jam 4 pagi dia keluarkan motor, dia pergi menitipkan apa yang dia buat pada hari itu. Dan nanti sore hari jam 3, jam 4 dia ambil kembali, dan itulah makanan kita kalau memang masih banyak sisanya. Dan setiap hari saya mendengarkan itu menjadi satu nyanyian tiap pagi yang saya dengar sebelum saya bangun. Sepertinya saya melihat ada satu perjuangan dalam hidup mereka. Dan terutama saya temukan diri saya seperti menangis ketika saya melihat pagi-pagi itu hujan lebat. Gitu ya. Saya bayangkan apa yang bisa terjadi dengan orang tua saya, dengan barang dagangannya. Gitu ya. Dan saya merasakan itu satu beban, walaupun saya masih anak-anak pada waktu itu. Sehingga ketika saya mulai bertumbuh menjadi dewasa, saya punya satu kerinduan bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk menolong orang-orang yang seperti orang tua saya waktu itu, di mana mereka harus struggle untuk sekedar memberi makan kepada anak-anaknya. Dan pada waktu saya pertama kali menggembalakan, Tuhan kirim jemaat-jemaat yang sangat-sangat sederhana. Ada sepasang suami istri umur 76 dan 74 tahun pada waktu itu. Pekerjaannya adalah pemulung, dan mereka tinggal di tempat sewa rumah yang dari kardus dicampur dengan bilik 300.000 satu bulan. Mereka tinggal di tempat itu dengan sangat sederhana, dan itu menjadi satu beban buat saya. Pada waktu itu orang tua saya tidak lagi harus bekerja seperti itu karena saya yang sudah bekerja. Tapi Tuhan berikan kesempatan, Tuhan perluas pandangan saya sehingga saya melihat bahwa ada beban yang Tuhan percayakan untuk saya lakukan sesuatu. Dalam satu kesempatan saya duduk bersama dengan beberapa jemaat, lalu ada jemaat yang bertanya, apa beban yang Tuhan taruh dalam hati saya? Dan saya katakan, saya ingin membangun satu rumah jompo dan panti asuhan. Dan singkat cerita, ada satu bidang tanah yang mereka serahkan, dan di situ kita bangun, dan sampai hari ini kita bisa pelihara begitu banyak orang. Dari satu pelayanan, Tuhan percayakan pelayanan yang lain. Jadi yang ada di dalam hati saya, nyanyian yang ada dalam hati saya adalah apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya waktu saya anak-anak. Satu kali ketika saya sudah mulai dewasa dan melihat ada beban itu tidak pernah hilang. Beban itu tetap bersuara keras, dan saya rasakan Tuhan mau saya lakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan Dia pada zaman di mana saya hidup, di lingkungan di mana saya ada. Karena pasti ada tujuan Tuhan. Nah, ini yang sebetulnya mendasari latar belakang pelayanan ini, Pak Agus. Wah, ini sangat menyentuh sekali ya. Iya. Dan sangat menginspirasi dan memotivasi bagi kami. Terutama untuk kita mengerti bahwa kita hidup ini ada rencana Tuhan ya. Ada panggilan Tuhan. Nah, Pak Stephen, mungkin dari Pak Stephen ada pesan yang spesifik ya. Buat kita ini sahabat RTV ya. Terutama yang menyaksikan ini. Karena kehidupan Pak Stephen ini yang dulu latar belakangnya sepertinya mengalami masalah, justru di hari-hari seperti ini Pak Stephen bisa jadi berkat seperti itu ya. Berarti kan ini ada satu pesan yang khusus bisa diterima oleh sahabat RTV. Silakan Pak Stephen. Ya. Ya, kalau saya boleh memberi sedikit pesan, hidup ini akan segera berlalu. Semua yang ada pada kita, baik itu pendidikan, kesehatan, kekayaan apapun, satu kali akan berlalu. Pertanyaannya adalah, what do I do with this thing yang Tuhan percayakan kepada saya? Apakah saya akan gunakan hanya untuk keperluan, kepentingan saya dan keluarga saya sendiri, atau saya ingin menggenapi tujuan Tuhan?
bukan hanya berbagi dalam hal uang, tapi dalam hal banyak perkara, talenta yang Tuhan percayakan. Semuanya ini satu kali akan berakhir. Ya. Dan kalau kita mau hidup berdampak, mungkin kalau saya boleh katakan syaratnya hanya sederhana, hanya apakah saya mau atau tidak mau. Kalau saya willing, saya bersedia, maka Tuhan akan tuntun kita. Mungkin saya nggak mampu, mungkin kita pikir banyak perkara yang saya nggak mampu, tapi yang Tuhan cari adalah orang yang mau, dan Tuhan memampukan orang yang mau, bukan orang yang mampu. Nah, ini yang saya pikir saya ingin tinggalkan pesan buat sahabat-sahabat Terang Kasih di tempat ini. Ya, wah ini menarik sekali. Karena Tuhan seperti menaruh di hati Pak Stephen bukan soal bisanya tapi maunya. Ya. Nah, boleh nggak Pak Stephen sedikit mengulang cerita bagaimana Pak Stephen ini tergerak untuk mendirikan Panti Werda Kemah Bet Shalom yang sebetulnya nih nggak ada kemampuan ya gitu ya. Tapi Pak Stephen kan mau ya supaya kesaksian ini meneguhkan nih dari pesan Pak Stephen tadi. Silakan Pak Stephen. Ya. Saya mungkin mengutip kembali apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika seorang jemaat itu melontarkan satu pertanyaan kepada saya, apa yang menjadi beban yang Tuhan taruh dalam hati saya sampaikan bahwa saya punya beban untuk menjadi berkat supaya gereja ini bisa menjadi berkat buat orang-orang tua dan anak-anak yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Jadi di dua kelas ini, di non produktif, di orang-orang tua dan anak-anak yang belum bisa bekerja, supaya mereka bisa tertolong dan sedikit banyak kita bisa merubah masa depan mereka. Pada waktu saya bicara seperti itu, dia tanyakan di mana saya mau cari tanah itu. Saya bilang saya mau cari agak sedikit keluar dari perumahan Uni Serpong Damai BSD. Lalu dia tanya kalau di dalam perumahan bagaimana? Saya bilang saya nggak mau karena harganya mahal. Lalu dia tanya kalau gratis bagaimana? Nah, saya tuh agak sedikit malu-malu. Saya putar-putar sampai 3 kali dia tanya. Kemudian seorang hamba Tuhan, juga seorang bapak rohani, saya, Pendeta Daniel Alexander, duduk di sebelah saya, dan dia tegur saya, dia katakan, dia bukan memberi kepada kamu, dia memberi kepada respon yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sehingga pada waktu itu kita terima singkat cerita, dan saya sampaikan kepada pengurus yayasan dan semua hamba-hamba Tuhan. Lalu ada seorang pendoa yang berkata begini, Pak, hari ini persis 9 bulan 10 hari gereja berdiri. Jadi seperti satu kandungan yang sudah matang dan melahirkan. Nah, itu adalah hasil buah pertama daripada pelayanan kita. Dan kemudian dari Bet Shalom, Tuhan percayakan ada Bet Rehoboth 2 dan sebagainya. Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, dari semua itu, kita juga nggak punya kemampuan apa-apa, hanya sebidang tanah. Tapi ketika visi itu, beban itu dibagikan kepada yang lain, ternyata Tuhan gerakan orang-orang lain untuk menimpali atau meresponi visi tersebut. Tuhan hanya panggil satu kali yang namanya Nehemia. Ketika Nehemia melihat ada satu beban, bahwa Hanani mempunyai wajah yang kurang ceria, sehingga ditanya bagaimana keadaan Yerusalem. Lalu disampaikan dan beban itu diterima oleh Nehemia. Nehemia nggak punya apa-apa, nggak mampu berbuat apa-apa, tapi beban itu dia terima. Ketika visi itu diterima, Tuhan kirimkan beberapa orang-orang yang meresponi visi tersebut, sehingga sampai hari ini kita bisa melihat tembok Yerusalem berdiri dengan biaya daripada Raja Persia. Jadi Tuhan nggak perlu kemampuan kita, tapi Tuhan mau respon kerelaan kita. Nanti Tuhan mampukan dari segala cara untuk kita menjadi berkat. Daud adalah orang biasa, tetapi ketika dia mempunyai tekad bahwa pada zaman di mana Tuhan tempatkan dia, di waktu di mana dia hidup, dia harus menjadi berkat. Maka pada waktu itu Tuhan kirimkan berbagai keadaan, berbagai orang untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup Daud. Nah, jadi saya hanya ingin sampaikan kepada teman-teman di Terang Kasih, Tuhan nggak cari orang yang hebat, orang yang mampu. Tuhan hanya cari orang yang mau meresponi panggilan Tuhan. Ketika kita menyatakan, ini saya siap Tuhan, maka Tuhan akan perlengkapi dengan berbagai cara sesuai dengan kekayaan dan kemampuan dia. Amin. Sangat memberkati Pak Stephen ya. Terima kasih banyak Pak Stephen ya. Benar bahwa yang penting adalah respon kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Pak Stephen.
yang sudah mau memberikan kesaksiannya tentang bagaimana hidup yang melayani dan menebar kasih. Tuhan memberkati Pak Stephen dan keluarga. Amin. Tuhan berkati Pak Tuhan Stephen. berkati Pak Stephen. Nah sahabat yang baik, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa dan sangat memberkati dari Pak Stephen tadi. Mari kita baca kembali ayat firman Tuhan yang tadi sudah di-share oleh Pak Stephen itu. Kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36a. Demikian firman Tuhan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Mari kita baca dalam versi bahasa Inggris. Demikian firman Tuhan. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers. Ya, nah sahabat yang baik, kita tadi sudah mendengar kesaksian Pak Stephen ini yang bagaimana dari hatinya Dari hati yang dapat menangkap apa hati Tuhan ya, dan Pak Stephen juga begitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Sehingga oleh kerinduan hatinya yang terdalam ini, Pak Stephen bisa melihat dan meresponi Tuhan yang melihatnya, meresponi hati dan kerinduan Pak Stephen ini yang ternyata di mata Tuhan cocok nih. Cocok, benar sama ya. hatinya Tuhan, wah benar Ya. nih. Tuhan juga care, peduli sama orang seperti itu ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Stephen ini diresponi oleh Tuhan untuk dia bisa melayani orang yang jompo dan anak-anak yang membutuhkan kasih Tuhan ya. Wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu meresponi ya. Tuhan meresponi Iya, ini kasih dan kerinduan hati Pak Stephen itu ya. Jadi tadi tertarik katakan mau dulu. Mau dulu. Bukan mampunya Ya. dulu ya. Ya, Pak Stephen yang ingin menjalani hidup yang Ya. melayani dan yang menebar kasih ini dengan Tuhan berbicara kepada Pak Stephen melalui Kisah Para Rasul Ya, ya, yang 13 tadi ayat itu ya. 36a. Bagaimana waktu itu dikatakan di situ bagaimana Daud itu setelah melayani generasinya Iya, itu ya. Generasinya sendiri atas kehendak Tuhan dan oleh pertolongan Tuhan Daud berhasil menyelesaikan kehendak Tuhan pada generasinya. Amin. Barulah Daud kembali kepada Tuhan. Iya, Jadi menggenapi rencana Daud Tuhan dalam hidupnya. ya. Jadi sebelum mengakhiri dia seperti finishing well. Yes, ya. amin. Dia menyelesaikan. Nah, ini firman Tuhan ini dapat kita lihat sebagai ungkapan hati Daud ya. Iya. Bagaimana Daud ini hatinya cocok dengan Tuhan, yang menyatu dengan Tuhan sehingga Daud dimampukan untuk melakukan kehendak Allah untuk generasinya. Iya. Ya, makanya tadi dikatakan finishing well itu ya. Artinya selama Daud dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel, Daud dengan antusias, dengan sungguh-sungguh bersemangat melayani apa menjadi keinginan Allah untuk generasinya Daud pada masa itu ya. Ya, sehingga pada masa generasinya Daud itu ya, bangsa Israel melakukan kehendak Tuhan Ini dan luar biasa. menggenapi rencana Tuhan, yaitu mereka berhasil sampai dan memenuhi destiny yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel itu. Jadi dengan posisi Daud sebagai raja dia atas punya bangsa fasilitas, Israel, kan? semuanya fasilitas ada ya. Tuhan seperti bermitra, gitu ya, itu bagus bermitra banget, dengan Daud untuk mewujudkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, itu bagus banget itu luar tuh, bermitra biasa. ya. Jadi seperti Daud ya, dia Bermitra, sama sekali tidak memakai fasilitas kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Kadang-kadang kita nih orang tanda kutip katanya orang Kristen gitu ya. Begitu diberi kesempatan, wah fokusnya diri sendiri ya. Nah, tapi kita lihat tadi kesaksian Pak Stephen bagaimana fasilitas yang diberikan itu menjadi satu kesempatan untuk dia bisa menjadi berkat seperti itu. Jadi untuk menggenapi dan seperti Daud dikatakan dia antusias, sungguh-sungguh membawa dan memotivasi bangsa Israel untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin ya. Nah, seperti itulah ya yang dilakukan oleh Pak Stephen tadi betul, ya. Dengan semua potensinya yang ada, talenta, fasilitas, dan kesempatan juga, yang sudah diberikan dan dipercayakan Tuhan. Pak Stephen ini justru melayani dan menebar kasih Tuhan. Jadi berkat lah dia. Ya, melalui pelayanan panti werdanya dan pelayanan untuk anak-anak ini yang butuh untuk dipedulikan dan disupport. Jadi melalui kesaksian tadi Pak Stephen, ini kita diingatkan ya, kita masing-masing diingatkan Pasti ya. kita semua diingatkan. Kita diingatkan supaya kita memakai waktu
waktu hidup kita atau masa hidup kita ini, potensi kita, talenta kita, dan fasilitas yang kita miliki untuk kita melayani dan menebar kasih Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini ada ayat yang menarik nih ya, yang akan menguatkan kita semuanya. Kita baca dalam Matius 20 ayat 28 ya. Demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Ya, yaitu dengan kita melayani dan menabur kasih kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Jadi hidup yang melayani dan yang menabur kasih ini adalah ketika kita memberikan waktu hidup kita, potensi kita, talenta kita, fasilitas kita, dan segala sesuatu yang ada pada kita untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini adalah respon Yesus kepada orang-orang benar yang sudah memberikan waktunya, potensinya, talentanya, dan segala sesuatu yang ada padanya untuk melayani dan menjadi berkat dengan memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan seterusnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang telah mereka lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ternyata bagi Yesus orang-orang yang dibuang, disingkirkan, ditolak, tidak dianggap dan tidak dipedulikan, ini adalah saudara-saudaranya Yesus. Jadi ketika kita memberikan waktu kita, potensi kita, talenta kita, dan apa yang ada pada kita untuk melayani sesuai dengan kehendak Tuhan dan menabur kasih Tuhan kepada orang-orang yang sudah tidak dipedulikan ini, kita sedang melakukannya untuk Yesus. Sebab Yesus ada di tengah-tengah orang-orang yang lapar, haus, telanjang, dan seterusnya. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema hidup yang melayani dan menebar kasih. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menjalani hidup yang melayani dan menebar kasih. Yang pertama, dimulai dari hati yang memiliki kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yaitu dengan melayani sesuai dengan kehendak Tuhan dan menabur kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan supaya kita dapat menggenapi rencana Tuhan sesuai pada masa generasi kita. Dan yang kedua, memberikan dan mempersembahkan apa yang kita miliki, yaitu waktu kita, potensi kita, talenta kita, fasilitas kita, dan segala sesuatu yang ada pada kita yang sudah diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada kita supaya kita kembalikan pada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dengan kita hidup melayani dan menabur kasih Tuhan. Ketiga, kita mengerti dan menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kemudian kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita antusias dan sungguh-sungguh untuk melayani sesuai dengan kehendak Tuhan dan menabur kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa hidupmu seperti sia-sia
dan kau rindu untuk mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran-kebenarannya dan menyadarkan kita bahwa kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sebab hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat dengan mempersembahkan waktu hidup kita, potensi kita, talenta kita, dan semua yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan memanggil kami untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk kami dapat melayani Tuhan dengan antusias dan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan menabur kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saat ini kami bangkit untuk meninggalkan segala sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Dan kami bangkit untuk meresponi panggilan Tuhan dengan mempersembahkan waktu hidup kami, potensi kami, talenta kami, dan segala sesuatu yang ada pada kami untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku